gitu. Iya lah. Ibu mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk saya sampaikan tujuan saya Bu. Yang pertama saya untuk memenuhi kebutuhan tugas di LMS CBP. Selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dari keputusan yang Ibu ambil Ibu. Karena itu saya sengaja sedikit banyak nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di persekolahan yang Ibu pimpin. Ya, Ibu. Yang pertama Ibu mohon izin saya ingin mengetahui bagaimana bisa Ibu seorang pemimpin bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam tujuan. Kalau saya tidak salah tangkap, dilema etika itu ketika benar vs benar, ya kan? Artinya ada dua hal sama-sama benarnya, tapi harus pilih yang mana, kan? Terus kemudian kalau rujukan moral itu salah vs benar, bukan? Kan tidak ada. Kalau benar vs benar mah tidak ada yang susah. Yang kita pilih yang menurut kita itu urgent saat ini. Dua-duanya kan benar, dua-duanya harus kita lakukan. Tapi yang urgent saat ini harus kita lakukan apa? Sekarang kayak misalkan rapat, Mbak Yanti diundang rapat sama kepala sekolah, benar. Tapi dalam satu sisi Mbak Yanti juga harus ngajar saat itu, ya kan? Nah, dua-duanya benar. Mbak Yanti harus pilih yang mana, kan gitu kan? Otomatis urgenitas saat itu. Karena kepala sekolah mengundang, artinya itu ada masalah yang harus dibicarakan saat itu. Jadi artinya itulah yang kita pilih. Kita harus melihat urgenitasnya, skala prioritasnya. Kalau mengajar mungkin kepala sekolah juga mengundang kan ya juga. Terus kemudian yang tujuan moral ya, benar PS salah. Aturan itu dibuat oleh manusia, dan memang peraturan itu dibuat untuk membuat kita disiplin, untuk membuat kita teratur, namanya juga peraturan, biar kita itu teratur. Tapi kan tetap nggak ada kalanya kan kita itu dalam posisi dilematis, diloloskan atau tidak. Kalau ini dilakukan kok kasihan, kok salah gitu. Tapi kalau nggak dilakukan kok rasa kasihan banget. Jadi dalam hal seperti itu misalkan ya saya memang harus kadang-kadang dalam posisi peraturan tidak boleh, tapi kadang-kadang juga saya harus bela diri saya kalau saya dalam posisi yang harus jadi kadang-kadang kita tidak bicara itu asal itu aman untuk saya. Jadi tetap keputusan yang ada Ibu ambil tidak melanggar peraturan, tapi lebih menyesuaikan kepada Menyesuaikan, betul. yang ada. Iya, Iya. iya. Dan tadi yang saat ada dilema etika berarti Ibu mengutamakan kepada skala prioritas. Iya. Iya. Lalu Ibu bisakah menceritakan bagaimana Ibu biasanya mengambil keputusan jika dihadapkan dengan dilema etika? Adakah kebimbangan atau bagaimana Ibu menyikapi? Pasti bimbang ya, judulnya juga dilema etika. Pasti bimbang harus seperti apa, kayak tadi benar harus benar. Kalau tadi yang saya contohkan itu yang ini, yaitu kita harus melihat opportunitasnya, kayak dilema aja, tapi kan kita harus menetapkan skala prioritasnya.
langkah-langkah, ada langkah-langkah mengambil keputusan untuk menghadapi dilema tersebut. Izin saya mengetahui langkah-langkah apa yang Ibu laksanakan atau tahapan untuk memecahkan dilema sehingga mendapatkan keputusan. Ibu, Langsung ke contoh ya Mbak. baik. Kalau tadi saya mencontohkan dulu itu mungkin dilematikanya seorang guru ya. Ya, saya. Kalau saya nih lebih cenderung ke sekarang parkiran. Ya kan ya. Ya. Di SMA 1 Pedoman Bundar itu punya lahan yang sangat sempit, sehingga kalau terbatas, sehingga kalau parkiran siswa itu berada di dalam mengganggu arena olahraga, ya begitu kan. Terus kemudian kalau saya meminta orang penduduk sekitar itu membantu juga, gitu. Tapi mungkin anak-anak kan keberadaan karena pasti mereka kan menjual jasa. Namanya menjual pasti ada pengorbanan atau perjuangan yang harus dikeluarkan oleh anak-anak itu apa. Nah saya seperti itu kan dilema ya. Nah dilema banget saat itu saya harus bagaimana. Tapi dalam kedilemaan itu saya kan punya banyak. Saya minta pendapat guru, minta pendapat wakasek, minta pendapat guru, minta pendapat guru olahraga karena saat itu lapangan memang ketat untuk olahraga. Kalau seperti itu bagaimana? Kemudian minta pendapat pimpinan, terus minta pendapat orang yang memang sudah pernah mengalami seperti saya, pernah mengalami dilema. Saya minta pendapat beliau. Dan dari kumpulan-kumpulan pendapat orang itu, saya jadikan satu, kemudian saya simpulkan, oh ternyata saya harus mengambil keputusan, saya harus bersama dengan orang tua. Saya harus menitipkan motornya anak-anak itu ke orang tua. Jadi langkah-langkahnya ya pasti harus menelaah mana yang untuk bekerja, kemudian minta pendapat orang, saya minta pendapat orang, ya kita olah, kita saring, kemudian kita putuskan sehingga keputusan itu Berarti apa yang telah dilakukan sekarang berarti sudah terlaksana ya. Nah, atas terlaksananya keputusan Ibu, langkah-langkah yang Ibu terapkan itu efektif. efektif atau tidak itu kan setelah terjadi ya. Nah ini setelah terjadi efektif. Ternyata efektif. Ternyata tidak ada luapan dari anak-anak, tidak ada apa namanya protes dari masyarakat, gitu. Tidak ada protes dari orang tua, dan insya Allah itu efektif. Jadi saat Ibu mengambil keputusan itu sudah terbukti efektif ya, Iya. jenjang langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Ibu tentunya saat bertemu dengan dilema etika, Ibu juga pasti mendapatkan tantangan tersendiri. Tantangan terbesar apa sih Bu saat Ibu mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang Ibu ambil? Tantangan yang paling besar setiap dilema itu kan tantangan kita pasti ada. Tantangan yang paling besar itu adalah Asumsi-asumsi yang terbentuk. asumsi-asumsi yang terbentuk. Kenapa saya katakan? Karena asumsi-asumsi yang terbentuk itu terutama dari dalam ya nanti akan keluar. Ketika dari luar ada yang mengimbangi akan menjadi prahara. Nah tapi selama itu memang kita diskusikan dengan baik, prosedurnya yang tadi sudah saya lewati, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada kritikan, insya Allah teratasi. Dan juga konsep dari kata yang tuli, bahwa kata itu bisa mencapai menara itu karena dia tuli. Kenapa dia tuli kok malah bisa? Karena tidak mendengarkan banyak komentar orang dengan itu. Dengan hal seperti itu, saya juga itu salah satu untuk mengatasi tantangan. Tapi bukan berarti saya tuli-tuli banget gitu. Ada kalanya memang suara itu memang harus saya dengarkan. Nah itu seperti itu salah satu cara saya untuk mengatasi tantangan. Nah tadi diskusi dengan banyak orang, dengan banyak stakeholder ya gitu,
dengan pimpinan, dengan masyarakat, dengan orang yang pernah mengalami, dengan wakasek, dengan guru, itu untuk meminimalisir adanya tawuran. Jadi seberat apapun tantangan, saat langkah-langkah prosedurnya terlewati, tantangan itu terjawab ya? Iya, terjawab. Iya, baik. Setelah melewati itu semua, tentunya permasalahan dilema ini kan tidak satu dua tuh ya? Oh iya, Ya, banyak. Iya. Nah, untuk menjawab dilema-dilema yang banyak itu, apakah ibu sudah menjadwalkan dalam satu waktu ini nih harus gitu, atau memang punya cara lain atau lebih fleksibel atau bagaimana? Gini, dilema itu selalu ada, dan dilema itu selalu muncul kapanpun. Jadi ketika muncul dilema itu ya saat itu saya lakukan. Tapi untuk meminimalisir dilema-dilema muncul seketika dan saat saya tidak siap, saya kan harus mengkondisikan atau mengatur pola kerja teman-teman dengan kita membuat program sebelum tahun ajaran baru. Kita buat program dulu, kita sepakati dulu, dan kemungkinan yang muncul seperti demikian juga saat mau tahun anggaran baru. Nah, jadi setiap satu semester itu selalu ada namanya rapat koordinasi atau perencanaan kerja yang nanti dihadiri oleh semua atasan dan asisten. Itu nanti untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di dalam satu semester. Dan mereka juga kan sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman dari masa lalu, pengalaman-pengalaman program yang sebelumnya. Dari program yang sebelumnya itu kita evaluasi, kemudian kita tindak lanjuti dan muncul program yang baru. Itu kan kita dari mengerjakan tahun kemarin, saya yakin kerjaan kan ya, kita tinggal berimprovisasi saja, kita tinggal berkreativitas sedikit sehingga muncul program yang bagus, sehingga dilema etika itu terminimalisir. Walaupun tidak mungkin tidak ada, tapi terminimalisir. Jadi yang pertama yang saya tangkap itu ya, ibu punya jadwal karena memang ada program-program yang sudah terstruktur di Ya, bulan, berarti kan ada penanganan dari program yang dibuat itu pasti ada dilema-dilema nih. Ya. Nah, jadi yang pertama ibu sudah membuat program, membuka program, jadi dilema yang akan ketemu atau ditemui sudah terbaca di awal. Ya. Jadi secara terprogram, terjadwal betul, dan insidental juga sudah ya gitu ya, wajib dijalani. Jadi Kayak yang tadi dua-duanya gitu Bu ya? Ya, dua-duanya. Kayak yang tadi antara ngajar atau ketemu dengan saya. Sama kan dulu saya buru-buru ngajar tapi saya harus rapat. Ternyata kan sudah ketemu solusi sekarang. Semua wakasek asisten itu kosong di hari Senin jam sekian. Iya. Jadi sehingga di hari itu kita punya waktu untuk membahas kesulitan-kesulitan kita atau masalah-masalah yang terjadi di saat itu. Sehingga guru-guru atau wakasek dan asisten tidak harus meninggalkan jam pelajaran. Seperti yang baru juga Bu, ibu mengalami dilema atas nama Rangga Bu. Oh iya. Itu juga dilema Bu ya? Iya, itu juga dilema. Dan seketika itu ibu harus memutuskan mana nih gitu yang Iya. lebih. Rangga harus kemana? Iya, Rangga harus kemana? Saya tidak salah dengar tadi dalam memutuskan dilema ibu juga melibatkan beberapa tim ya Bu. Iya. Di persekolahan sejauh ini apakah ibu memiliki faktor-faktor pendukung, baik itu tim yang sulit atau faktor pendukung yang lain? Kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang dilema etika ya pasti tadi ada tim yang solid gitu. Terus memang tidak semua orang, tidak semua kepala sekolah mungkin melibatkan tim karena kadang keotoriteran itu mendominasi.
harus diakui yang merupakan sebuah hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow gitu. Jadi ketika itu, nah pengakuan kan gitu, ketika mereka eksistensinya tidak saya gunakan, tidak saya akui, tidak saya akomodir, nanti pasti akan muncul masalah lain gitu. Jadi akhirnya jadi banyak hal gitu, banyak hal yang memang kenapa saya harus melibatkan mereka, dan memang terbukti efektif dengan banyak tim yang mendukung saya itu terbukti efektif meminimalisir dilema etika, meminimalisir adanya masalah dalam keputusan dilema etika tadi. Dilema yang berkontribusi tapi pengambil keputusannya tetap ada di Iya. Berarti mereka hanya penunjang atau faktor-faktor aja. Ya kayak di dilema kan Tetap ya masukan gitu Iya. ya. Dalam sebuah organisasi harus ada decision maker. Nanti kalau semua itu terlibat dalam decision maker, rebutan nanti gitu. Tetap hanya satu orang yang decision makernya. Tetap ibu jadi pengambil keputusan Iya. atas dilema-dilema yang Iya. muncul. Tapi kan atas masukan dari mereka. Iya, masukan-masukan dari mereka. Ibu terakhir mungkin dari kesekian lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah, pimpinan persekolahan, dan juga saya yakin banyak dilema-dilema yang sudah ibu putuskan secara bijaksana. Apa poin utama yang bisa diambil dari dilema-dilema yang sudah ibu putuskan? Dari poinnya ya, dari mengatasi dilema itu, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi itu yang pertama. Karena dengan kita melakukan 3 hal itu, nanti akan memberi informasi yang akan banyak masukan yang kita dapatkan, sehingga dengan mengambil dilema itu meminimalisir adanya masalah. Terus kemudian mengakomodir dari setiap tupoksi yang ada. Jadi setiap guru, setiap orang, setiap stakeholder itu punya perannya sendiri-sendiri. Guru yang perannya mengajar, terus kemudian Pak Kasek perannya itu adalah membantu sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan kepala sekolah juga akan berfungsi sendiri. Ketika tupoksi itu dilalui dengan baik, saya yakin itu akan meminimalisir juga dilema etika. Terus kemudian yang ketiga itu kita harus mempunyai hati dan pemikiran yang bersih. Dengan hati yang bersih memunculkan pikiran yang bersih, sehingga tidak semua kegiatan itu kita seujuan sama orang, tidak semua kegiatan itu kita akan negatifkan gitu ya. Jadi itu berhati-hati yang baik pasti jalur yang baik. Saya yakin hasilnya juga akan baik. Iya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Terima kasih sekali, terima kasih banyak telah berbagi kisah, telah berbagi pembelajaran hidup. Semoga saya dapat tertular untuk bisa menjadi pengambil keputusan yang bijaksana. Amin, amin. Iya, karena itu bisa dipelajari. Saya juga kan sudah belajar. Iya Ibu. Ibu terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk saya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damuri MPD, jabatan Kepala SMK PGRI Karangapel. Alamat sekolah Jalan Raya Barat Karangapel, Kabupaten Indramayu. Di SMK PGRI Karangapel terdapat 4 konsentrasi keahlian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan. Yang kedua, teknik sepeda motor. Yang ketiga, teknik komputer dan jaringan. Yang keempat, akuntansi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, saya banyak sekali harus memutuskan beberapa kegiatan dan beberapa implementasi. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat wawancara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Damuri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah pada akhirnya kita berkesempatan bertemu kembali. Nah, walaupun keadaannya berbeda ya pada sekarang, selamat Pak Damuri telah menjadi kepala sekolah di SMK PGRI Karangapel. Terima kasih Bu Yanti. Ya Pak Damuri, saya sampaikan dulu
bahwa tentunya selain silaturahmi, dengan seperti ini saya akan mengambil banyak ilmu dari pengalaman Padam yang banyak di SMK PGRI Karangapel itu Padam. Terima kasih telah memberi waktu kepada saya. Sama-sama. Izin ya Padam, saya menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang pernah Padam lakukan di persekolahan yang Bapak pimpin. Baik, Padam. Yang pertama, Bapak, bagaimana rasanya saat Padam sebagai pemimpin dari persekolahan saat bertemu dengan dilema etika dengan rujukan moral? Biasanya kami selalu pertama melihat dari konflik itu, tentang nilai konflik, lalu kami pun meminta dari beberapa guru berkaitan dengan informasi-informasi siswa-siswi kami, yaitu berkaitan dengan dilema etika ini. Lalu juga kami sedang melihat dampak kepada murid-murid, karena yang namanya dilema etika itu kan tidak terjadi hanya di sekolah. Betul. Biasanya itu kan dari masyarakat, dari lingkungan dia tempat tinggal, lalu dibawa ke sekolah. Makanya kami melihat dampaknya itu terhadap murid kita di sini itu bagaimana. Baik Bapak, berarti sebagai pemimpin persekolahan sungguh banyak yang Bapak hadapi dilema ya Pak. Tadi itu dilema etika. Betul. Yang membuat Bapak memilih antara keputusan benar melawan benar dengan rujukan moral yang pilihannya benar dengan salah ya Pak ya. Untuk dalam mengambil keputusan tersebut Bapak, apakah Bapak bisa menceritakan kronologisnya atau contoh saat mengambil keputusan? Nah, kalau dilihat, kalau saya mengambil suatu yang berkeputusan itu, saya selalu melibatkan stakeholder yang ada di SMK PGRI Karangapel. Itu diantaranya kami meminta informasi dari beberapa guru dan juga dari beberapa staf atau usaha, juga dari karyawan. Nah, dari situ kita baru didiskusikan apa nih langkah atau kebijakan yang harus diambil supaya dalam mengambil suatu kebijakan ini membuat siswa itu tidak akan terbebani. Berarti Bapak juga melibatkan guru yang dengan staf. dengan artian Bapak juga butuh pertimbangan dari tim ya Pak, teman-teman. agar Bapak nantinya walaupun memang keputusannya berasal dari Bapak sendiri karena sebagai pemimpin kebijakan juga tidak lupa bahwa ada tim yang solid dalam mengambil keputusan. pengambilan keputusan. Jadi minta masukan lah, minta pendapat dan masukan. Baik Bapak, berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan, apakah selalu melibatkan stakeholder yang Bapak miliki? Tidak, kami tidak selalu melibatkan. Manakala harus saya ambil sendiri, saya harus ambil sendiri keputusan itu. Manakala perlu pertimbangan stakeholder yang lain, baik itu guru, staf, dan bahkan kepada siswa yang lain pun, pada siswa itu kami minta pendapat juga kepada komite dan orang tua. Pada mungkin pada kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah tertentu saja, saya harus melibatkan stakeholder yang lain. Tapi tidak semuanya Semua, Pak, ya. ya. Jadi hanya bahan pertimbangan untuk menguatkan aja. Ya. Nah, untuk menguatkan ya. Jadi tidak juga bergantung, tapi Bapak juga minta masukan. Baik Bapak. Setelah Bapak melakukan hal tersebut, apakah Bapak mengetahui bahwa efektif tidak sih gitu? Efektif tidak langkah yang Bapak ambil dengan melibatkan stakeholder yang Bapak Ada
ada juga efektif, ada juga kurang efektif. Jadi, kelihatan efektif atau tidaknya itu kita evaluasi setelah adanya keputusan itu, lalu kita evaluasi setelah beberapa minggu kemudian. Kalau misalkan dianggap tidak ada perubahan, berarti keputusan itu dianggap tidak efektif. Saya langsung mengambil langkah selanjutnya, yaitu mengambil kebijakan selain yang telah diterapkan. Ada kebijakan baru supaya tetap kondusivitas maupun kenyamanan di sekolah siswa-siswinya itu tetap terjaga. Iya, baik, Pak. Tetap artinya apapun yang disampaikan oleh rekan Bapak atau apapun yang disampaikan oleh tim Bapak harus melewati pertimbangan dari Bapak sendiri. Dari sekian banyak yang terjadi, dilema-dilema etika yang terjadi di persekolahan Bapak, adakah satu tantangan utama yang menyebabkan Bapak harus berpikir keras gitu Pak? Ada sebetulnya. Yang kadang-kadang dilemanya itu ini antara membedakan kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Kadang-kadang bukan hanya siswa kami, ya sebagai guru pun kadang-kadang masih harus menonjolkan kepentingan individunya, sehingga mau nggak mau kami harus, saya pribadi harus meluruskan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Jadi tantangannya itu kadang-kadang, makanya kami pun, saya pribadi ya terus terang selalu berbicara baik itu kepada guru, staf maupun kepada siswa bahwa di SMK BK Ampel itu kita ada satu keluarga. Nah, berarti otomatis kalau satu keluarga, kepentingan juga harus kepentingan keluarga yang diutamakan. Lalu setelah itu baru dengan kepentingan individu yang. Karena Bapak sendiri memimpinnya, berarti harus kepentingan bersama dulu yang didahulukan Pak ya. Nah, Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin punya jadwal tersendiri tidak dalam menyelesaikan permasalahan, atau sudah tertutup rapi harus hari ini gitu? Nah, kalau permasalahan memang kami ada yang terjadwal, ada juga yang spontanitas, tapi tidak terjadwal. Pada saat terjadwal mungkin kami terjadwal dalam hal pembinaan secara umum. Dalam hal pembinaan secara umum kepada siswa-siswi kami itu kami memang secara terjadwal. Tapi kalau dalam hal menangani suatu kasus, dan namanya juga kasus itu kan kapan timbul ini belum tahu. Makanya dalam menangani suatu kasus kami tidak akan terjadwal. Tetapi kami berusaha sepenuhnya supaya kasus itu cepat tertangani. Jadi, kami tidak mau menunda-nunda kasus itu. Makanya begitu ada kasus, kita lihat dulu apa akar permasalahannya, siapa yang terlibat, baru kita cari solusinya dan harus langsung diselesaikan. Berarti yang saya simak dalam menyelesaikan dilema kasus, Bapak memiliki dua item betul. penting, di mana setiap persekolahan pasti memiliki program ya Pak. Iya, dan program itu pasti ada dilema di dalamnya, dan pasti terjadwal. Dan kalau melibatkan sekolah, melibatkan siswa, karena pembelajaran kan terus berlangsung Pak ya, anak juga kan terus berkembang, tidak mungkin rasanya hari ini anak berkelahi tapi penyelesaiannya nanti ya, Pak ya. betul. Jadi insidentalnya juga ada. Ya. Berarti saat melibatkan siswa, ada rekan-rekan atau faktor apa saja yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan? Nah, terang di sini kami, saya pribadi selaku pimpinan itu tidak mengambil ya semacam nasihat, tidak, tapi saya selalu minta masukan kepada tim manajemen khususnya di SMK BK Ampel dan juga beberapa guru yang mungkin dalam hal ini karena berkaitan dengan etika, mungkin saya meminta pendapat kepada guru-guru yang mengetahui tentang etika tersebut, tentang permasalahan itu yang yang terjadi. Baik Bapak.
dalam pelaksanaannya Pak ya, tentunya Bapak kan sudah mengalami atau banyak menghadapi dilema-dilema, kasus-kasus gitu ya. Jika ditarik garis besar Bapak, dari dilema etika yang terjadi, pengalaman besar apa yang Bapak bisa peroleh dari segala pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Nah, karena Islam apalagi sekarang itu kan namanya juga kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan berpusat kepada peserta didik. Ya, Nah, makanya saya selalu dalam mengambil keputusan itu selalu bagaimana nih dampak terhadap peserta didik itu, sehingga kalau ada kasus apa nih dampaknya. Makanya yang utama adalah saya selalu memperhatikan dampak terhadap peserta didik dan juga dampak terhadap lingkungan sekolah. Jadi pengalaman utama Bapak, Utama. ya pengalaman utama Bapak yang bisa diambil bagaimana nih murid atau siswa kita jadi skala prioritas. Nah, betul, Ya. betul. Berpihak pada murid ya Pak. Iya, Itu kalau betul. seperti Kaiser Dewanta. Iya. Baik Pak Damuri, pertanyaan saya mungkin hanya sebatas itu. Banyak hal baik yang saya peroleh dari Bapak. Ya, terima kasih telah menginspirasi saya untuk belajar mengambil keputusan-keputusan nanti di persekolahan tempat saya mengajar Bapak. Makasih Bu Yanti, mudah-mudahan TGP-nya cepat selesai dan menjadi guru penggerak.